الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguhnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan keyakinan sesungguhnya tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada bahaya yang lebih besar melebihi bermaksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam satu hadis dikatakan, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda ifṭarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Kegembiraan di dunia ketika dia berbuka puasa, dan kegembiraan di akhirat ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang mau bersusah payah, bermujahadah untuk agama Allah, untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia dia akan mendapatkan kegembiraan, kemudian ketika dia berjumpa dengan Tuhannya di akhirat akan mendapatkan kegembiraan yang lebih besar, yang lebih dahsyat lagi, yang tidak bisa dibayangkan. Maka pada hari raya yang mulia ini, ketika kita semua bergembira, pantaslah pada hari ini kita merenung apa yang dikatakan oleh para alim ulama. Barang siapa yang menjadikan hidupnya seperti berpuasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kematiannya seperti hari raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari raya di dunia ini kita berjumpa dengan sanak keluarga, bersilaturahim dengan umat Islam, dengan ayah, dengan ibu, dengan tetangga-tetangga, dengan para alim ulama, para aulia. Hal itu semua mengingatkan kita pada apa yang akan terjadi nanti setelah kematian kita. Apabila kematian adalah kematian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi seperti hari raya. Di sini dan di sana kita akan berjumpa dengan orang tua kita yang beriman, dengan saudara-saudara dan sanak famili kita, dengan teman-teman seperjuangan kita, dengan guru-guru kita, dengan para aulia, dengan para ulama, bahkan dengan para anbiya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang solih.
dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran surat An-Nisa ayat 69. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjumpa dengan para anbiya, kita akan berjumpa dengan junjungan kita, kekasih kita, panutan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah sering kita baca ceritanya. Berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lain. Kita akan berjumpa di sana. Kita akan berbicara dengan beliau. Beliau pun juga akan bercerita mengenai perjuangan beliau sewaktu di dunia. Lalu kita pun akan bercerita mengenai bagaimana kita meneruskan perjuangan beliau. Kita akan berjumpa dengan Sayyidul Anbiya, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajahnya penuh dengan nur, setampan-tampannya wajah yang ada di dunia ini, semulia-mulianya manusia yang hidup di dunia ini, sesejuk-sejuk hatinya manusia yang ada di dunia ini. Kita akan berjumpa di sana. Beliau akan bercerita kepada kita dan kita pun akan bercerita kepada beliau. Alangkah indahnya hari itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja, kita akan berjumpa dengan para nabi alaihi salam semuanya. Kita akan berjumpa dengan kakek kita Nabi Adam alaihi salam dan nabi-nabi yang lain. Di sana nanti kita akan merasa betul-betul beruntung menjadi orang yang beriman. Namun ketika orang kafir ini akan dicampakkan di neraka jahanam bersama Fir'aun, Qarun, Haman, ketika mereka menghadapi berbagai penderitaan yang tidak ada habis-habisnya, maka betul-betul tidak ada gunanya kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan selama mereka di dunia. Tidak ada artinya teknologi yang mereka banggakan, harta yang mereka cintai, anak-anak yang mereka sayangi, negara-negara yang mereka jaga siang dan malam, habis semuanya ketika mereka mati di dalam keadaan kafir. Subhanahu wa ta'ala, di sana kita betul-betul akan bersyukur menjadi orang yang beriman. Maka sebelum hari itu datang, sekarang kita bersyukur. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Hari Raya Idul Fitri ini adalah hari syukur. Apa yang kita syukuri? Mensyukuri kenikmatan hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di sana bukan hanya berjumpa dengan para nabi dan para rasul alaihissalam, bukan hanya disambut oleh para malaikat di pintu-pintu surga, bukan hanya berjumpa dengan wali-wali Allah, bahkan kita akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa langsung dengan Allah Azza wa Jalla, pencipta alam semesta ini, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa difikirkan bagaimana kenikmatan yang akan datang kepada manusia beriman ketika mereka berjumpa dengan Tuhannya. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah 22-23. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rugi kalau kita hidup dihabiskan untuk agama. Tidak rugi seumpama kalau karena agama kita harus berlapar-lapar, harus berhaus-haus. Tidak rugi karena agama kalau karena agama kita harus berjalan di atas bara api pun, ketika pahalanya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pahalanya adalah berkumpul dengan para nabi, para rasul, dan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah Idul Fitri. Dalam bulan Ramadan kemarin, insya Allah dengan puasanya, dengan tahajudnya, dengan tarawihnya, orang-orang beriman sudah bersih dari macam-macam dosa,
Kemudian pada Idul Fitri ini disempurnakan dengan silaturahim, menyambung hubungan dengan sanak famili, dengan seluruh umat Islam. Karena orang yang memutuskan hubungan antar umat Islam, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Ramadan. Maka sudah menjadi tradisi di negara Indonesia kita ini, yaitu ketika hari raya digunakan untuk silaturahmi antar umat Islam. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terhapus dengan Ramadan. Dosa antar manusia kita bersihkan dengan silaturahim dan saling memaafkan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini adalah hari permulaan kebaikan dalam kehidupan kita. Janganlah kita kotori lagi diri kita dengan dosa-dosa. Walaupun kelihatannya dosa-dosa itu menggembirakan kita, namun di belakangnya adalah penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Kemudian jangan kita takut dengan kesusahan-kesusahan yang disebabkan karena agama, karena sebetulnya di belakangnya adalah kegembiraan yang tidak ada habisnya selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan hari ini adalah hari permulaan hidup kita. Hidup hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Senantiasa memandang negeri akhirat siang dan malam, negeri yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, negeri yang pasti kita akan datang ke sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita tergiur oleh keadaan-keadaan di dunia ini, baik yang menyusahkan maupun yang menggembirakan. Dunia ini tidak akan lama, sebentar saja. Janganlah dunia ini mengikuti, janganlah dunia ini mengikat otak kita, mengikat hati kita. Oleh karenanya siang dan malam kita diikat dengan kegembiraan dan kegelisahan sebab di dunia ini. Sementara surga sedang dibangun besar-besaran, sedangkan surga sedang dihias besar-besaran. Malaikat-malaikat telah menyambut di pintu-pintu surga. Siapa yang akan disambut? Ya kita ini, orang-orang yang beriman. Akan tetapi kita malah sibuk dengan perkara-perkara lainnya. Alangkah ruginya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil biladi mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan-kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Quran surat Ali Imran ayat 196 sampai 197. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah melihat orang-orang kafir, akan tetapi lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang salih. Melihat orang yang terjungkir ke dalam sumur, kalau kita tidak hati-hati, ditakutkan kita akan terjungkir pula. Melihat orang kafir, kalau kita tidak hati-hati, ditakutkan kita akan terperdaya dengan mereka. Lihatlah orang-orang yang selamat, supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Lihatlah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mar'u ma'an ahabba, seseorang akan dikumpulkan nanti di hari kiamat itu bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat, dan mencintai orang-orang soleh, dia tidak akan rugi selama-lamanya. Akan tetapi kalau orang itu kecintaannya kepada perkara-perkara yang lain, maka musibah yang besar akan dia hadapi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hari raya Idul Fitri. Makna Id itu adalah kembali merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah, kembali merasa bahwa kita ini betul-betul dalam perjalanan menuju akhirat, kembali betul-betul merasa bahwa kita ini punya pimpinan yaitu yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kita ke jalan yang aslinya, jalannya para nabi dan para rasul alaihi salam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah yang kita minta setiap kita sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita resah karena sedikit teman, karena di dalam neraka lebih resah lagi. Janganlah kita gundah karena banyaknya orang-orang yang menentang.
Bagaimanapun banyaknya orang yang menentang, kalau akhirnya di surga itu bukan jadi masalah. Walaupun orang di seluruh dunia suka, kalau akhirnya ke neraka, apa gunanya? Tanamkan betul di dalam hati, kuatkan niat di dalam hati. Hidup hanya sekali, tinggal beberapa hari lagi, maka kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membangun negeri akhirat. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizina al-aminin wa adkhalana wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فلا